Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya teman-teman hari ini dalam kuliah ada yang teknologi komputer, ada yang piranti komputer, ada yang arsitektur komputer. Mata kuliahnya entah apalah, yang penting kita mengkaji tentang komponen yang ada di komputer. Nah, hari ini pertemuan yang ketiga, kita akan mencoba sharing, berbagi ilmu tentang mainboard komputer. Sebelumnya kalau saya menyampaikan kurang begitu bagus, ya kan? Saya menyampaikan kurang begitu nyaman, saya mohon maaf karena kondisi saya agak sedikit sakit ya hari ini, kurang enak badan, jadi mungkin kuliahnya pun tidak begitu lama. Baik, langsung kita ke materi saja, yaitu tentang mainboard. Jadi mainboard itu ada yang menyebut dengan istilah motherboard, ada yang menyebutnya dengan istilah mainboard. Nah, entah apa itu sebutannya, yang jelas mainboard itu merupakan papan utama. Nah, papan utama itu berupa PCB, ya. PCB nanti disusun ya kan, dengan komponen-komponen elektronika. Nah, dalam komponen-komponen itu nanti ada berupa chip, atau biasa kita mengenal dengan istilah BIOS. Jadi BIOS itu ada di dalam chip ini. Nah, chip BIOS inilah yang nanti menggerakkan, atau dia sebagai program pertama kali yang mendeteksi akan komponen-komponen komputer yang terhubung. Terus kemudian pada papan utama ini juga dilengkapi dengan jalur-jalur serta konektor. Jalur atau konektor ini difungsikan sebagai penghubung masing-masing perangkat. Dalam tampilan itu bisa teman-teman lihat ya, bahwa papan utama itu terdiri dari beberapa komponen, gitu ya. Bisa dilihat di papan utama di masing-masing tampilan ya. Ada untuk menghubungkan prosesor ya, untuk menaruh prosesor. Ada yang berfungsi untuk menaruh RAM, ada yang berfungsi untuk naruh konektornya ke media penyimpanan, ada juga untuk yang slot eksternal. Nah, ini nanti kita bahas secara detailnya ke belakang. Kalau pada mainboard ini ya kan, nanti bentuknya tidak harus seperti ini, tapi pada prinsipnya bentuk sebuah mainboard atau bentuk sebuah motherboard itu ya seperti itu. Walaupun nanti kalau mainboard punya server atau difungsikan untuk server, itu biasanya chipset atau tempat untuk prosesor itu lebih dari satu. Jadi bisa dua, bisa tiga, bisa empat ya. Tergantung dari model dari bootnya. Jadi kalau for PC itu biasanya prosesornya satu, tapi kalau for server itu prosesornya lebih dari satu. Nah, apa saja komponen yang ada di mainboard ya, bisa teman-teman lihat komponen yang ada di mainboard.
Yang pertama tentunya yang paling penting adalah adanya soket prosesor atau tempat untuk naruh prosesor. Ini contoh tempat untuk naruh prosesor bisa teman-teman lihat. Nanti juga modelnya berbeda antara yang versi dual core, quad core, i3, i5, i7, i9 itu ya. Itu bentuknya nanti berbeda. Ada yang model ada runcing-runcingnya itu ya, kaki-kakinya, pinnya itu. Ada yang model kayak serabut, model alas biasa ya kan? Mulai LGA itu 775 itu ya. Itu sudah model biasa. Terus antara merek berbeda juga menampilkan hal yang berbeda ya. Contohnya yang saya buat contoh di gambar itu adalah mother atau motherboard yang chipset untuk naruh prosesornya itu bertipe Intel. Tapi ketika nanti kita ketemu sama AMD itu juga pinnya berbeda walaupun pada prinsipnya sama seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti jangan khawatir ketika membongkar komputer, ketika mau menaruh atau mau menempelkan lagi prosesornya di mainboard itu tidak akan mungkin terbalik karena ada penguncinya. Jadi kalau terbalik itu nggak mungkin, kecuali terbalik sudah nggak bisa ya, nggak mungkin kepasang, dipaksa pakai palu lagi. Nah ini namanya pemaksaan ini. Pemaksaan biasanya sakit itu, kalau dipaksa sakit. Nah hari ini kalau dipaksa ya rusak. Makanya kalem saja, santai saja, nggak usah terburu-buru, nggak usah penuh nafsu. Jadi komponen-komponen komputer itu sudah disusun sedemikian rupa ya, distandarkan agar pemasangannya tidak sampai terbalik. Kalau kejadian terbalik kok sampai terjadi berarti ada unsur pemaksaan. Di contoh itu ada soket untuk naruh prosesor. Nah ini kuncinya di sini nih teman-teman. Kalau mau lihat ini, nih mouse saya ini saya taruh sini. Ini kuncinya ada di sini. Ini sama sini. Jadi ini kalau dibuka nanti ini dibuka dulu ini teman-teman. Ini buka lalu prosesornya dimasukkan ke sini. Ya. Itu komponen yang paling utama. Kemudian ada komponen untuk naruh RAM. Jadi nanti ketika kita membeli mainboard itu ada yang support dual channel, ada yang tidak support dual channel. Maksudnya dual channel ini bukan slotnya dua, itu bukan ya. Nah, maksudnya dual channel itu nanti ketika kita masang RAM dengan RAM PC yang berbeda atau RAM dengan apa ya, PC namanya, tetap PC, kode PC-nya misalkan 133 sama 1600 itu ya kita pasang itu, kalau mainboardnya support dual channel maka dia akan membaca. Tapi kalau yang tidak support dual channel maka ketika kita naruh RAM PC-nya harus berbeda, bukan mereknya loh ya. Jadi misalkan mereknya boleh sembarang, tapi ada PC 133, ada PC 160, ada PC 140. Nah itu nanti PC-nya itu berbeda. Itu yang support dual channel. Tapi yang tidak support dual channel ketika kita taruh satunya PC 133, satunya PC 1600 maka tidak akan terbaca. Nah contohnya untuk slot soket RAM itu seperti ini. Jadi di sini juga jangan khawatir, nanti tidak akan mungkin terbalik. Ini ketika kita menggunakan seri dari sebuah RAM dengan model yang sama itu nggak mungkin terbalik. Kecuali modelnya sudah berbeda. Ya, yang satu DDR1, yang satu DDR2. Nah, ini sudah slotnya berbeda. Nah, mainboard juga harus disamakan nanti. Ketika Anda terjadi kerusakan pada salah satu RAM,
maka harus dilihat RAM kita itu PC berapa, serinya apa. Kalau serinya berbeda, PC-nya berbeda, bisa tidak kebaca oleh mainboard. Kalau tidak terbaca oleh mainboard, otomatis prosesor tidak mengenal. Karena tidak dikenali, maka otomatis komputer juga tidak akan jalan. Ini untuk slot fungsinya untuk hard disk, CD-ROM dan floppy kalau kita masih ada floppy. Ya. Jadi yang kiri itu adalah IDE, ATA. Ya. Terus kemudian yang kanan itu yang versinya SATA. Jadi kabelnya sudah kayak huruf Z, pakai kabel pipih. Tapi kalau yang kiri itu ini pakainya kabel yang besar, lebar. Ya. Nah, kedua slot ini walaupun bentuknya berbeda, tetapi fungsinya adalah sama, yaitu untuk mengoneksikan slot yang berfungsi untuk media penyimpanan eksternal, bisa hard disk, ya kan? Hard disknya nanti bisa tipenya macam-macam, mereknya macam-macam, itu ya. Kapasitasnya juga macam-macam, ya kan? Yang sebelah kiri itu IDE ATA, yang sebelah kanan itu IDE SATA. Terus kemudian ini untuk slot AGP ya, untuk slot AGP itu untuk fungsi dari VGA atau video graphic adapter ya. Terus kemudian yang ini adalah PCI Express. Biasa PCI Express juga difungsikan untuk VGA. Tapi fungsi dari PCI Express dan AGP ini sama, ya kan? Yaitu untuk menaruh komponen berupa VGA. Nah, walaupun slot AGP ini sekarang sudah jarang digunakan, ya, karena kebanyakan untuk komputer-komputer sekarang itu menggunakan PCI Express ya, untuk grafisnya. Tetapi ada beberapa motherboard atau mainboard ketika kita membeli slot AGP ini masih disertakan. Pak, apakah bisa yang ketika kita membeli VGA itu PCI Express tapi kita taruh di AGP? Nggak bisa karena slotnya berbeda, pin kakinya berbeda. Kalau AGP ya AGP, kalau PCI Express ya PCI Express. Terus ini slot PCI dan PCI Express X1 ya, ini fungsinya untuk nambah card baru ya. Contohnya misalkan kita mau naruh sound card agar keluaran audio kita lebih menggelegar katakanlah daripada yang onboard bawaan, atau mungkin bahkan beberapa motherboard itu nggak ada yang bawaannya atau kosong. Nah, ini bisa menggunakan slot tambahan PCI Express yang X1 ini. Ini juga bisa untuk naruh VGA beberapa VGA ya. Yang VGA dulu biasanya itu ada yang model slot PCI seperti ini. Terus kemudian ini untuk yang chipset BIOS tadi, penggerak utama dari mainboard. Jadi mainboard pertama kali itu digerakkan oleh BIOS ini, sehingga ketika mainboard pertama kali dinyalakan, di komputer Anda akan muncul detect BIOS versi berapa, komponen apa saja yang terkoneksi. Jadi dari komponen-komponen yang terkoneksi itu akan kebaca oleh BIOS. Nah, ada kalanya ketika komponen-komponen itu tidak terbaca oleh BIOS, maka komponen itu tidak akan terbaca oleh komputer kita. Contohnya, ketika pertama kali BIOS kita nyalakan, ternyata harddisk itu tidak terdeteksi oleh BIOS. Maka harddisk itu tidak akan terbaca oleh komputer kita, alias komputer kita tanpa menggunakan harddisk.
atau ada harddisknya tapi harddisknya tidak terbaca. Nah masalahnya apa Pak? Komponen bisa tidak terbaca oleh BIOS, macam-macam. Bisa komponennya rusak, bisa setting pot dari komponen itu masih disable. Nah, macam-macam nanti bisa dilihat di setting BIOS-nya. Terus kemudian komponen motherboard yang berikutnya adalah CMOS. Nah, baterai ini fungsinya juga agak urgent ya. Dia mempunyai peranan peranan penting untuk mensuplai catu daya sementara ke motherboard ketika motherboard itu tidak mendapatkan suplai catu daya dari power supply. Cuman untuk yang CMOS ini atau baterai CMOS ini, ya CMOS itu berasal dari kata complementary metal oxide semiconductor, ya, berupa baterai kecil ya ini. Kalau baterai kayak gini beli di toko-toko komputer itu agak mahal, tapi ketika kita belinya baterai ini di toko-toko tukang jam pinggir jalan itu agak murah. Biasanya satunya ini bisa 5.000. Kalau belinya di tukang komputer satunya bisa 25.000. Biasanya remote mobil, ya, remote kendali alarm itu menggunakan baterai CMOS seperti ini. Nah, fungsi dari baterai CMOS ini untuk mensuplai catu daya sementara. Jadi sifatnya itu kecil, ya, tidak besar kebutuhannya. Sehingga pada BIOS itu mampu menyimpan data, contohnya data tanggal, jam, hari. Sehingga BIOS chipset dari motherboard tadi mendapat supply dari baterai ini. Ketika baterai ini habis, maka tanggal, hari, jam akan ke reset. Ya kan, ke reset ke settingan pabrik 0000 sekian, entah berapa settingan pabriknya itu, kita nggak tahu. Ya. Nah, ketika cirinya komputer dinyalakan itu biasanya kalau CMOS-nya ini sudah lemah atau baterainya ini rusak atau habis, saat kali komputer pertama dinyalakan akan muncul perintah suruh menekan F1. Nah, ketika kita tekan F1 maka dia mau masuk, berarti catu daya akan disuplai dari power supply. Ini contoh simpelnya. Nah, ketika komputer itu nyala, Anda bisa lihat di kanan pojok bawah itu biasanya ada tanggal di situ, tanggal, hari, jam. Nah, kalau di tanggal, hari, jam itu settingannya berubah, tidak sesuai dengan apa yang Anda setting di awal, maka dapat dipastikan CMOS ini telah mengalami masalah, bisa rusak, bisa habis, ya kan? Bisa saja kendor dan lain-lain. Nah, ini fungsi dari baterai CMOS, yaitu untuk mensuplai catu daya ke chipset BIOS secara sementara. Ini power connector yang ada di mainboard. Jadi mainboard itu membutuhkan suplai catu daya yang untuk menggerakkan pot-pot atau komponen-komponen lain. Nah, untuk menggerakkan pot-pot atau komponen lain itu, maka mainboard itu butuh catu daya. Nah, catu daya itu diambil dari power supply. Nah, untuk menghubungkan antara mainboard dengan power supply, maka ada namanya pot power connector. Nah, ini nanti pinnya ada yang ATX, ada yang non ATX jumlahnya, ya kan? Nah, ini teman-teman juga jangan khawatir ketika masang power supply ini nggak mungkin terbalik. Kalau terbalik nggak bisa karena ada penguncinya. Ini penguncinya ini. Di sini ini pengunci namanya. Terus pinnya ini juga berbeda bentuknya. Ini agak oval ya yang sebelah atas ini. Jadi kita nggak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu takut karena setiap pot yang ada di komputer itu sudah distandarkan bentuknya berbeda, sehingga ketika memasang sebuah alat, memasang sebuah komponen, menambah sebuah komponen ke dalam komputer kita akan dengan mudah bisa memasang, tidak terjadi
komponen atau pemasangan yang terbalik. Nah, ini jumlah pot dari atau jumlah pinnya dari power konektor ini antara 20 sampai 24. Biasanya 20 powernya, yang 4 itu ATX-nya. Ya. Pokoknya antara 20 sampai dengan 24. Terus kemudian ini adalah pot I/O. Ya, bisa Anda lihat di sini pot. Yang ini adalah pot USB. Ya. Terus kemudian ini adalah pot PS2, serial PS2. Terus kemudian ini juga pot USB. Ya. Terus ini adalah pot mini DV. Ini adalah pot untuk LAN card, untuk jaringan. Ini USB. Ini pot untuk VGA. Ini pot untuk DVI. Jadi DVI dan VGA itu fungsinya sama. Ya. Ini DVI, terus ini VGA. Jadi konektor untuk ke monitor itu ada yang model VGA, ada yang model DVI. Ini DVI. Ada yang menggunakan HDMI. Ya, ini HDMI ini. Ini HDMI, contoh pot HDMI. Jadi ini bisa digunakan untuk HDMI atau pot ke tampilan. Fungsi dari VGA, DVI, dan HDMI ini berbeda. VGA itu hanya mengirimkan gambar dari komputer kita ke media tampilan. Kalau HDMI itu selain dia mengirimkan gambar, dia juga mengirimkan audio. Jadi suara yang ada di komputer kita bisa terkirim lewat HDMI ini. Terus HDMI itu kerjanya secara digital, tapi kalau VGA dan DVI itu kerjanya secara analog. Jadi sistemnya. Nah, Pak, apakah ada konverter VGA ke HDMI dan HDMI ke VGA? Ada ya, namanya analog to digital dan digital to analog. Nanti ada. Tapi tidak lantas kabel yang ujungnya satu VGA, ujungnya satu HDMI itu enggak. Kalau itu enggak mungkin bisa itu digunakan. Ya, karena fungsinya sudah berbeda. Harus ujungnya yang satu VGA, ujungnya yang satu HDMI. Tapi sebelum masuk ke ujung itu, di tengah-tengah sudah ada konverter namanya analog to digital atau digital to analog, tergantung kebutuhannya. Terus kemudian ini yang audio dari speaker sampai dengan mic aux. Nah, ini. Jadi kebutuhan audio ini ada di sini ini. Ini pot untuk yang motherboardnya pakai yang onboard. Tapi ada beberapa motherboard yang kadangkala itu tidak menyertakan pot sound audio ini, kan? Jadi kita harus nambah sendiri, beli sound card yang kita pasangkan dengan slot PCI yang seperti tadi. Intinya hari ini saya mohon maaf ya, penyampaian saya mungkin kurang nyaman karena kondisi saya kurang enak badan hari ini. Kalau teman-teman kurang paham atau mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Ya, silakan ditanyakan, nanti akan saya jelaskan yang menjadi pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu kabel front panel namanya. Ini kabel front panel ini. Kabel front panel ini biasanya sudah ke jumper ya. Kalau motherboardnya, kalau kita membeli casingnya itu model yang sekarang, biasanya itu tinggal pasang, langsung tancap jalan. Tapi kalau casingnya modelnya casing model dulu, itu kita harus nancapkan satu-satu. Kita harus baca
tombol power itu yang mana, tombol reset itu yang mana, ya kan? Tombol USB itu yang mana? Kok tombol USB? Kabel USB itu yang mana, ya kan? Ya, harus kita lihat. Ya, ini. Jadi pin ini kecil-kecil bentuknya kayak jarum itu ya. Ini kaitannya dengan tombol power, tombol reset, terus kemudian LED, itu LED yang ada di power itu, kabel HDD ya, LED HDD. Kalau harddisk nyala itu kan kadang di casing kita kelip itu ya. Ya itu namanya LED HDD itu dari sini nih. Yang ada di kabel front panel. Terus kemudian ini tata letak dari chipset ya. Jadi nanti ada yang disebut notch bridge ya, itu ini kurang R ya, notch bridge dan short bridge ya. Jadi notch bridge controller sama short bridge controller. Yang membedakan apa? Tata letak chipsetnya. Chipset dari komponen yang ada di mainboard tadi. Nah, biasanya untuk notch bridge ya, yang fungsi dari bus ini itu mengatur lalu lintas antara prosesor dengan sistem memori. Nah, ini. Terus kemudian kalau short bridge itu berfungsi untuk komponen pembantu. Contohnya ketika nanti kita atau mainboard kita dipasang dengan periferal yang lain. Untuk jenis-jenis dari mainboard nanti kita mengenal adanya mainboard AT ya, atau AT baby ya. Ini motherboard klasik ya, sudah jarang digunakan, atau kita sekarang menemukan motherboard AT baby ini jarang ya, sangat sulit ya, karena ini produknya IBM ya. Biasanya ini digunakan untuk Pentium 2 ya, mainboardnya di era tahun 90-an. Terus kemudian ada mainboard ATX ya, atau ATX Advanced Technology Extended, merupakan pengembangan dari AT baby tadi ya, jadi sudah dikembangkan sehingga ukurannya sudah agak kecil. Terus kemudian kita mengenal model motherboard ini ATX ya. ATX nanti itu kita ada ATX Micro, ada standar ATX ya. Kalau ATX yang standar itu ukuran panjangnya 305 dan lebarnya 244. Terus kalau micro ATX itu ukurannya itu hanya 244 mm kali 244 mm. Jadi ukurannya sama, kotak itu biasanya. Biasanya micro ATX itu digunakan pada laptop atau netbook. Terus yang kemudian ada flex ATX. Ini namanya flex itu fleksibilitas, flexibility ya. Jadi pada mainboard flex ATX ini memiliki dua konektor PCI. Terus kemudian mini ATX ya. Ini ukurannya 284 mm kali 208 mm. Biasanya ini digunakan untuk komputer-komputer yang kecil itu ya, atau komputer atau netbook yang kecil itu. Ini yang motherboard BTX ya, tadi kan ATX, sekarang yang BTX. Tadi yang judulnya salah, itu yang seharusnya itu ATX bukan BTX, salah nulis, wajar, agak ngantuk-ngantuk sedikit, agak nggak enak badan. Nah, ngetik salah ketik ya, mohon dimaafkan ya. Intinya kalau ada yang kurang paham atau
pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat ya. Teman Anda sudah ada yang bertanya ya kan, mau bertanya dari ini Ivin IFIN ini laki-laki apa perempuan ini? Ya. Pak, izin bertanya, kalau slot SSD apakah sama dengan slot HDD atau berbeda? Sama. Saya jawab sama ya. Slot SSD dengan slot HDD sama. Ya. Slotnya sama slotnya. Jadi kabel konektornya nanti menggunakan slot yang sama. Jadi menggunakan prioritas jalur yang sama. Kecuali M2, kalau M2 beda lagi nanti. M2 slot M2 itu berbeda ya. SSD kan ada yang model M2 itu ya, M2. Nah, M2 itu berbeda dengan yang untuk media penyimpanan sekunder atau media penyimpanan eksternal. Kalau yang SSD biasa, yang SSD untuk fungsinya untuk hard disk itu sama dengan slot yang ada di hard disk biasa atau sama dengan yang ada di mainboard ini, menggunakan jalur yang sama. Kita lanjut ke yang materi berikutnya, komponen di motherboard yang seri BTX ya. Ini BTX modelnya seperti itu, bisa Anda lihat. Terus kemudian jenis-jenis BTX itu ada yang BTX standar ya. Ini ukurannya 325 kali 267. Ini biasanya yang BTX standar ini untuk mengatasi overheating ya. Jadi biar gak terlalu panas. Terus kemudian micro BTX itu ukurannya 264 kali 267. Ya, agak kotak dikit ya, selisih hanya berapa mili itu ya. Terus kemudian yang Pico BTX ya. Yang Pico ini ukurannya 203 dan 264. Sehingga yang versi BTX ini walaupun ukurannya berbeda-beda, tapi fungsi atau tujuan dari versi BTX ini adalah untuk meminimalisir terjadinya overheating. Terus kemudian ITX, kalau tadi ITX, kalau sekarang ITX. ETX itu atau ATX ya. Saya itu kalau lidah Jawa untuk Inggris itu kadang-kadang agak kacau ya. Kalau tadi ETX itu ATX itu ya. Kalau ini ITX atau ITX. Ya, dia itu berasal dari kalimat Information Technology Extended ya. Jadi sudah ukurannya kecil. Komputer-komputer sekarang ini menggunakan yang ITX rata-rata. Ini dikembangkan dan didukung pertama kali dikenalkan oleh perusahaan vendor ya, vendor VIA ya. Kalau Anda nanti BIOS itu nanti chipset ini nanti di materi chipset sendiri ya, ada VIA, ada Nvidia, ada Motorola, ada apalagi nanti di chipset itu. Ini yang ITX ini sering kita jumpai ya saat ini ya di motherboard yang untuk personal komputer itu biasanya menggunakan motherboard ITX. Yang pertama adalah mini ITX, itu ukurannya 170 mm. Jadi dia bentuknya sama antara panjang dan lebar. Jadi sama-sama 170 cm. Ini untuk tablet PC ataupun mini PC. Terus nano ITX ini ukuran paling kecil dari
ITX ya, ukurannya juga sama ya, cuman kalau tadi kan 170, lah ini 120. Jadi kalau Anda ketemu yang 170 itu mini ITX, kalau ketemu 120 itu adalah nano ITX. Nah, ini ada tip-tip untuk merawat motherboard agar motherboardnya itu pemakaiannya bisa cukup lama dan awet. Yang pertama, cara penggunaannya gunakan UPS. Karena kita tahu di Indonesia ya, voltase tegangan listrik yang ada di kita itu naik turun, kadang tinggi melebihi 220, kadang rendah bahkan sampai kurang dari 200. Nah, ini agar melindungi komponen-komponen elektronik kita, salah satunya adalah motherboard tadi, dengan menggunakan UPS ya, uninterruptible power supply. Kemudian gunakan stafol ya, selain UPS itu untuk menyimpan catu daya agar kalau listrik mati itu nanti listriknya itu masih tersedia. Itu UPS dan stafol. Stafol tadi untuk menyetandarkan tegangan ya. Biasanya ya kan ada yang menggunakan yang menjual antara UPS dan stafol itu sudah satu kemasan jadi satu. Ya UPS ya, stafol. Tapi ada pula yang terpisah, ada yang UPS sendiri, ada yang stafol sendiri. Nah, nanti kalau teman-teman beli itu ditanyakan, ini UPS sudah ada stafolnya atau belum, gitu ya. Terus kemudian ya kan, yang kedua ya kan, perhatikan kebersihan bagian dalam CPU khususnya mainboard. Jadi kalau kotor ya dibersihkan. Bisa pakai kuas ya kan, bisa pakai kompresor yang kecil ya. Jadi macam-macam lah cara membersihkannya. Tapi yang jelas jangan dicuci pakai air, apalagi pakai cairan bensin atau cairan kimia, itu bisa bahaya gitu ya. Nah, ada triknya, cukup dengan Anda kuas saja, dikuas lalu disemprot sama kompresor yang tekanannya kecil. Terus kemudian perhatikan ventilasi udara ya kan? Biasanya casing-casing kita itu kalau kipasnya fan casing itu hanya satu, fungsinya adalah membuang angin dari dalam. Jadi fungsinya dia menyedot. Jadi angin yang ada di dalam casing kita itu kita keluarkan. Kalau fan casingnya terdiri dari dua, biasanya satu masuk, satu keluar. Kalau tiga, biasanya adalah dua keluar, satunya masuk. Jadi jangan salah dalam membuat atau memasang fan casing atau kipas yang ada di casing kita. Bisa-bisa komputer kita malah nggak jadi dingin, malah panas. Ya, perlu diingat kalau fan casingnya satu berarti dia mengeluarkan udara dari casing keluar. Tapi kalau fannya dua itu berarti satu masuk, satunya keluar. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan ya, mungkin juga kekurang siapan saya untuk mempersiapkan materi hari ini karena memang kondisi saya kurang begitu fit ya. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini akan ada teman Anda yang tanya ini, kalau AMD sama Intel Core itu bagus mana Pak? Kalau kita membicarakan tentang AMD dan Intel, ini kita harus berbicara tentang sejarah perusahaan tersebut. Ini ada persaingan. Kalau core itu sama ya, intinya core itu sama ya, speed sama, tapi fungsi dan kegunaannya itu berbeda. Kalau Intel biasanya itu dia segmentasinya adalah bisnis,
Tapi kalau AMD itu segmentasinya biasanya adalah gaming. Itu dulu ya. AMD segmentasinya biasanya gaming, kalau Intel itu biasanya ke bisnis. Itu dulu. Itu nanti lebih jauhnya saat materi prosesor. Terus Pak, kalau pakai water cooling itu sistemnya gimana Pak? Nah, water cooling itu tidak disarankan ya untuk penggunaan elektronik water cooling itu tidak disarankan karena resikonya kalau bocor itu resikonya sangat besar, bisa terjadi konsleting atau arus pendek. Nah, untuk hari ini ya materi dari teknologi atau apa ya, teknologi komputer, ada yang piranti komputer, ada yang arsitektur komputer ya kan. Saya akhiri sekian ya. Saya tekankan sekali lagi untuk teman-teman supaya presensi melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Nah, untuk teman-teman yang melakukan presensi, yang belum melakukan presensi sampai saat ini, bisa melakukan presensi sampai dengan nanti malam jam 23 atau jam 11 malam. Ya, lebih sekian itu ya. Amannya jam 11 lah, jam 11 malam. Teman-teman masih bisa melakukan presensi. Sehingga presensi itu bisa dimungkinkan dari pagi sampai dengan malam. Presensinya tetap harus melalui sistem siakat.stekom.ac.id. Jadi presensinya tidak melalui WhatsApp, presensinya tidak melalui YouTube, juga presensinya tidak melalui Facebook. Dari saya akhiri sekian. Saya lagi mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.